Karena ikan besar, male juga. Tuh, dia kayak ngebentuk lapisan gel supaya si betadinnya yang di dalam ini nggak langsung cair kena air. Sebelum pemberian treatment, kita cek dulu nih kadar garam di dalam airnya saat ini berapa. Selamat pagi, halo Sobat Onelito. Hari ini seperti biasa rutinitas kita di pagi hari itu adalah cek ikan gitu. Kita cek kondisi kesehatan ikan, kita cek kondisi parameter air. Jikalau memang ada yang bermasalah, kita harus treatment, maka kita akan langsung segera treatment. Yuk kita lihat ya. Nah, ini kolam yang ikan-ikan jumbo kita ya. Nah, di sini saya ngelihat kayaknya ada satu yang mencurigakan, tapi kita perlu cek lagi. Ini ada Gindrin Soragoy. Nah, di punuk atasnya tuh, di punggung atas sebelah kanan kayak ada satu sisik yang warnanya merah. Nanti kita akan angkat, kita akan cek sebenarnya apa yang terjadi sama ikan tersebut gitu. Apa penyebabnya ada satu sisik yang merah. Di kolam ini kolam khusus kawarimono ya, nggak kawarimono aja sih sebenarnya, kayak shiro juga saya taruh di sini. Jadi ikan-ikan yang tidak terlalu membutuhkan pakan kalor terlalu banyak kita tempatkan di kolam ini gitu, supaya treatment pemberian pakannya lebih mudah buat ikan. Ini kita angkat salah satu ikan jumbo kita, Gindrin Soragoy. Ikannya 75 cm. Coba kita cerok dulu. Karena ikan besar, male juga, jadi dia cukup memberontak. Nah, biar lebih tenang, kita berikan sedikit obat bius biar dia lebih tenang aja. Setelah dia tenang, baru kita rilis di fiber ini. Nah, kita bius dulu nih sekarang. Kalau ini saya biusnya agak lebih lama, sebisa mungkin dia tidur, karena kita mau cek dia punya kondisi sisik ya. Jadi biar benar-benar tenang, benar-benar tidak bergerak dan tidak membahayakan si ikannya. Ini sisiknya sebenarnya dia kayak kemasukan bakteri. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya ini di atas sisik ada selaput. Nah, selaputnya di bawah sini kebuka nih. Nah, selaputnya kebuka sehingga dia kemasukan bakteri. Kalau kayak gini yang perlu kita lakukan sebenarnya hanya untuk pembersihan dan sterilisasi aja. Caranya gimana? Kita lakukan sekarang. Tuh, buka kan tuh. Lihat deh. Ini belum diapa-apain nih, dia udah kebuka tuh. Pisau udah masuk. Ini kita cukup keluarin sedikit darah kotornya aja. Kasihan obat Le, betadin. Kita tutup dengan Aqua Plus. Ini juga mengandung antibiotik. Nah, dia perih tuh, kena obat dia perih. Nah, ini plesternya nih. Tuh, dia kayak ngebentuk lapisan gel supaya si betadinnya yang di dalam ini nggak langsung cair kena air. Nah, kita perhatiin juga di sini ada beberapa seperti bintil gitu ya. Mungkin nih karena bekas parasit atau jamur. Ini kita harus bersihin. Kita buka tuh, dia kayak jerawat. Nah, keluarkan darahnya. Dah. Nah, kita kasih langsung hilang. Ya. It's okay.
Oke, clean semua. Kita sizing. Sudah berapa size-nya? Sekarang udah 68 size-nya. Nah, sekarang kita mau lihat. Nah, ini ada ikan Tosai Maruyama dari Maruyama Koi Farm, Kohaku dan Genri Kohaku. Di sini juga ada Susui dari Yamaju. Nah, kondisi ikannya saat ini kita perlu treatment nih. Ya, kenapa? Sepertinya terjadi sleeping yang kedua kalinya. Jadi kalau dilihat seperti ini ikannya, ya, dia kayak berenangnya ngambang begitu, ngayun, tiba-tiba kaget. Ya, badannya merah-merah ya, badannya merah-merah. Terus kadang ada beberapa juga yang badannya tuh kayak keputih-putihan gitu. Nah, itu tandanya ikan sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk proses kita pertama kali mau cek sebelum pemberian treatment, kita cek dulu nih kadar garam di dalam airnya saat ini berapa gitu. Kembali lagi saya harus sampaikan dulu sebelum kita memulai memberikan treatment sesuatu, termasuk garam itu sendiri, kita harus cek kadar garam di dalam air, karena biasanya kita rutin nih memberikan garam walaupun ikan cukup sehat untuk menjaga supaya ikan tetap selalu prima. Nah, kita mau cek dulu nih kondisi kadar garam airnya berapa. Nah, kita lihat kadar garam airnya itu 0,28. Oke, bentar. Ya, 0,28. Nah, kita kalau misalkan pemberian garam 3 kilo per ton air, maka harusnya itu menjadi 0,3. Nah, untuk kali ini kita akan menaikkan kondisi kadar garamnya mungkin sampai di kisaran 0,5% atau setara dengan 5 kg per ton air. Nah, kita udah prepare di sini ada 100 kilo garam, maka ini kita akan masukkan garam-garamnya. Ini adalah kadar kualitas garam yang bagus ya. Nih, kita bisa lihat garamnya tuh putih bersih kayak garam dapur tapi tidak beriodium. Nah, kenapa kita memilih garam yang kualitas seperti ini? Supaya pada saat masuk di dalam air, garam ini sendiri tidak membawa air kotor. Terkadang garam yang kualitas rendah itu membawa air kotor dari sisaan air laut ya, jadi warnanya kuning. Nanti begitu masuk ke dalam kolam, si kolam ini akan sangat-sangat amat keruh. Nah, ini juga tidak baik untuk ikan gitu. Kita lihat ya pada saat kita masukin ke dalam kolam. Mungkin ada beberapa penghobi yang suka bertanya ke saya, "Om, ini garam sebanyak ini ikannya nggak jadi ikan asin apa?" kata gitu kan. Nah, sebetulnya enggak. Jadi gini, dengan pemberian garam, proses osmosis yang terjadi di dalam tubuh ikan itu akan lebih mudah gitu. Pada saat dia pengambilan oksigen melalui air juga akan lebih mudah buat ikan. Ditambah dengan ada garam, bisa menekan stres daripada si ikan itu sendiri. Jadi kalau stres pada ikan itu bisa kita turunkan, otomatis kondisi tubuh atau imunnya dia akan meningkat, sehingga akan lebih
cepat sehat dibandingkan kalau misalkan dia diobati dalam kondisi stres. Makanya garam itu cukup penting buat ikan, dimana boleh dibilang obat yang sangat alami ya untuk ikannya itu sendiri. Nah, maka treatment pertama kita adalah kita kasih garam. Tapi dengan kondisi ikan yang seperti ini, ada beberapa yang juga butuh tambahan obat yang lain. Kita akan gunakan OTC 20% dengan dosis 30 gram per 1 ton air. Nah, kolam saya ini airnya baik di kolam maupun di filter itu 30 ton. Jadi 30 ton dikali 30 gram akan membutuhkan 900 gram. Nah, kita habis menuangkan garam, kita akan tuangkan OTC-nya. Nah, OTC ini sebenarnya antibiotik gitu untuk mempercepat proses penyembuhan pada ikan. Sistemnya dari bubuk OTC kita cairkan dulu ke ember ini yang sudah kita isi air. Oke. Untuk pemberian treatment obat dan garam di kolam nomor 20 sudah selesai. Kita lihat perkembangannya besok dari si ikan itu sendiri. Selama diobatin, kita nggak perlu ganggu ikannya, tidak perlu kita khawatirkan. Semoga besok sudah bisa lebih sehat untuk ikan. Jadi sebetulnya ketika kita berikan garam, ikan itu melepaskan mukus atau lendir di badannya, sehingga lendir-lendir itu mengapung dan berkumpul seperti ini. Ya, kelihatannya keruh sekali. Orang suka berpikir, waduh, airnya makin kotor nih, ikannya gimana? Sebetulnya nggak kenapa-kenapa, justru bagus karena dia melepaskan lendirnya. Nah, dengan dia melepaskan lendirnya, bakteri ataupun parasit yang nempel di badan dia itu menjadi lepas. Nah, dalam sistem imunnya dia akan kembali mereproduksi lendir yang baru. Dengan kondisi air seperti ini, kita nanti kan tersedot oleh skimmer ya di kolam, perlahan dia akan kembali bersih kembali gitu. Jadi jangan pernah khawatir terhadap air keruh, air berubah warnanya pada saat kita pemberian treatment obat seperti itu. Demikian tips bagaimana kita merawat ikan, kecilihan kita terhadap ikan, kita rawat dia dengan kasih sayang. Untuk sobat Onelito, selalu happy, dan Onelito make hobbies happy.